Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hetsbunu Arif dari Forum News Network. Saya baru saja dikirimi sebuah berita ini yang buat saya kaget gitu. Ada rupanya di Kelapa Gading di Jakarta Timur ini buka restoran Babi Ambo namanya. Nah, Babi Ambo dari sisi namanya udah bikin kaget. Restoran ini menjual makanan-makanan Padang, cita rasa Padang tetapi yang non halal dengan menu babi-babi. Pantesan saja nih banyak sekali tokoh dari Minang, anggota DPR, bahkan sampai mantan menteri juga uring-uringan ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk memahami mengapa orang Minang menjadi uring-uringan ketika makanannya diubah dengan menu babi dengan seorang budayawan dari Minangkabau. Ini langsung saya ambil dari Padang, Sumatera Barat, Bung Asril Caniago. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam, Bung Her. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Lama Iya, nggak ya ketemu. udah 1,5 tahun kalau nggak salah nih. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Oke. Nah, mari tolong dijelaskan pada kami, kenapa sih kenapa orang-orang Sumatera Barat, orang-orang Minang pada uring-uringan ini ketika tiba-tiba muncul ada makanan makanan Minang gitu, menu Minang tapi Ya. bahan dasarnya babi. Iya. Saya kira ya sangat pantas sekali ya, pantas saja ini terjadi. Kenapa? Karena makanan itu, budaya kuliner itu kan juga sebenarnya menyatu dengan budaya ya, satu suku bangsa ya. Ya. Nah, kita tahu Minang ini ya, Minangkabau itu masyarakatnya itu ya yang namanya orang Minang itu 100% beragama Islam ya. Oke. Nah, karena itu falsafah adatnya adalah adat basandi sara, sara bersandi kitabullah. Artinya adatnya itu berdasarkan sandi dasarnya adalah Al-Quran gitu. Jadi dalam pengertian itu tentu semua makanan kita juga harus halal gitu ya. Nggak mungkin lah dasar adatnya sudah begitu. Nah, ini tiba-tiba ada yang yang mempromosikan gitu ya, dan belakangan jadi viral itu namanya babi ambo ya. Jadi babi ambo artinya babi saya ya, ambo itu kan saya dalam bahasa Minang. Nah, babi ambo itu kan babi saya gitu. Nah, babi ini pantangan kita betul haram gitu ya. Nah, iya pantas saja. Jadi ini kan ada dua hal. Yang pertama tidak memahami budaya ya, budaya Minang itu sendiri, di mana asal masakan yang dibikin terutama rendang itu. Ada dua hal kesan kita ini cari-cari, kalau bahasa Minangnya cari ili-ili gitu, cari gara-gara gitu, sengaja bikin masalah gitu. Jadi kita belum tahu nih yang mana yang sebenarnya ini, ya karena kealpaan saja atau memang sengaja cari gara-gara gitu. Nah itu kira-kira Bung Her. Ya. Oke, walaupun cari gara-gara, walaupun kealpaan maksud saya, kalau gara-gara urusannya jelas gitu. Walaupun kealpaan, tapi saya kira mungkin kalau tidak orang Minang tidak bereaksi, ini dampaknya bisa panjang juga ya, kira-kira ya. Iyalah ya, kita kan harus saling menghargai lah ya. Kita ini kan bangsa yang sangat majemuk ya, ratusan suku bangsa kita. Kita itu bersatu kan karena ada perasaan kesamaan, saling menghargai, saling menjaga, saling menghormati gitu ya. Jadi orang Minang itu sebenarnya kan suku bangsa yang sangat terbuka gitu. Tapi dalam hal ini saya ditanya apa masalahnya kalau misalnya dipakai itu untuk masakan babi yang haram. Saya kira apakah tidak bisa kita bertoleransi? Nah, saya kira toleransi itu pun ada batas-batasnya gitu ya. Di dalam Islam, kalau soal bermuamalah ya, berdagang, bergaul, berteman, itu tidak ada masalah. Ya, orang Minang itu sangat terbuka dengan siapapun, kita bisa bergaul, bisa berdagang, bisa bermuamalah istilahnya. Tapi soal akidah ini kan tidak bisa ditawar, tidak bisa ditoleransikan. Karena itu sudah jelas, lakum dinukum waliyadin gitu ya, bagimu ya agamamu, bagi aku juga agamaku gitu. Jadi marilah kita saling menghormati posisi masing-masing gitu. Jadi jangan dicampur adukkan gitu.
Ya. Oke, mari coba bantu kami untuk memahami posisi makanan itu ya dalam budaya Minang ini. Seperti apa nih Bang Hasril? Ya, bagi orang Minang ya, eh, makanan itu bagian dari adat mereka ya. Mhm. Jadi berbagai-bagai jenis makanan ya yang ada di Minangkabau itu tidak hanya berarti makanan, suatu bahan makanan, benda yang kita makan gitu. Tapi dia juga melekat dengan berbagai kegiatan-kegiatan adat dan budaya gitu ya. Misalnya randang ya. Randang itu bukan hanya makanan sehari-hari, tapi dia juga melekat dengan berbagai kegiatan perkawinan, khatam Quran misalnya kan. Itu melekat dengan itu. Karena itu di Minangkabau itu selalu melekat gini. Barundiang sudah makan. Artinya kalau kita mau bicara, mau bermusyawarah, makan dulu. Jadi tidak bisa kita lepaskan makan itu dari adat gitu, dari adat. Adatnya jelas, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Jadi makan itu adalah bagian dari kegiatan adat keseharian kita gitu. Dia melekat. Nah, jadi di Minangkabau itu ada beberapa jenis makanan itu berkait dengan adat gitu ya. Ya, misalnya apa itu? Makanan pokok itu misalnya ya, nasi dengan lauk pauknya itu dinamakan makan ya. Setelah makan, kita belum juga bisa berunding, adalah namanya parabuang ya, makanan penutup. Makanan penutup. Oke. Jadi katakanlah misalnya musyawarah mau dalam meminang ya, meminang untuk mantu kan datang itu mama yang laki-laki atau yang perempuan, itu ada beberapa jenis adat kita datang untuk meminang. Itu kita datang itu disediakan makan dulu ya, belum makan, belum ada pokok persoalan dibuka gitu ya. Nah setelah makan ya, makan itu pun dengan tata cara ya, dengan ada tata caranya, ada pasambahan namanya. Nah setelah makan makanan pokok itu diminta lagi itu. Nah makan parabuang. Parabuang itu kalau bahasa Indonesianya bubungan atap ya. Bubungan atap, oke. Bubung atap. Atap kalau tidak ada bubungannya, kalau hujan dia tiris, merebet, bocor kan. Nah jadi istilahnya makan sudah, nanti kalau hujan hari gimana, pasang parabuang dulu. Nah baru kita berunding. Jadi artinya ibarat kita masuk satu rumah, selesai pokoknya, kalau anti bocornya juga dipasang gitu ya. Jadi tinggi sekali nilai makanan itu di masyarakat Minang gitu. Jadi mungkin ya enggak sederhana gitu. Jadi jangan kita sepelekan. Makan itu bukan hanya untuk perut kenyang, mengenyangkan perut ya, memenuhi kebutuhan gizi dan protein, tapi bagian dari adat gitu. Adat. Jadi kalau dalam hal ini misal itu katakanlah itu diplomasi makanan tadi itu ya, kira-kira disebut gitu ya. Nah kalau orang tidak memenuhi tata cara itu akan dianggap tidak beradat gitu ya? Benar, iya benar, tidak beradat gitu. Kalau tidak beradat itu di Minang itu dianggap hina. Ya. Jadi itu tidak beradat, atau bisa juga dibilang tidak bersuku. Jadi orang tidak bersuku itu kan bukan orang Minang, karena orang Minang itu pakai suku gitu ya. Nah, jadi kalau artinya tidak beradat lah. Jadi orang tidak akan bilang langsung tidak beradat gitu. Tidak bersuku dia. Artinya tidak ada sukunya, berarti tidak tahu adat gitu. Oh jadi levelnya yang nggak beradat itu lebih paling tinggi ya, paling berat lah itu ya. Itu kalau udah sampai. Iyalah. Tapi yang paling berat itu kan ya murtad gitu ya. Iya. Nah ini soal makanan ini kan kaitannya dengan agama juga jadinya gitu ya. Iya betul, karena orang Minang itu sudah menerima Islam itu secara keseluruhan ya. Secara kafah. Secara kafah lah ya. Lalu karena itu ya kalau ada yang keluar dari agama Islam, ya mereka ya kita tidak Minang lagi gitu ya. Otomatis dia keluar Minang. Gitu. Iya, namanya dibuang sepanjang adat. Jadi kalau ada misalnya pertemuan, dia tidak dianggap lagi bagian dari kita gitu.
Jadi ada pertemuan misalnya dalam ketentuannya dia seharusnya ikut gitu, tapi tidak akan dikasih tahu lagi, ya. Nah, istilahnya tidak dibawa sehilir semudi gitu. Jadi kita orang kayak hilir ya dia ditinggalkan saja gitu. Jadi gitu aja apa. Tapi biasanya orang yang sudah kena perlakuan seperti itu dia tidak akan tahan, akan keluar sendiri gitu. Ya. Tapi itu apakah berlaku untuk mereka-mereka yang masih di dalam komunitas Minang di Sumatera Barat atau juga berlaku untuk orang-orang Minang yang sudah di perantauan? Oh, berlaku lah, tetap berlaku gitu kan. Jadi secara apa yang orang Minang itu mereka kan juga punya datuknya, punya nenek mamaknya di apa itu ya, di rantau itu gitu kan, ya. Jadi di Minang itu kan begini, berlaku ungkapan mereka di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung ya. Artinya mereka menyesuaikan dengan keadaan budaya setempat, tapi dia tidak tercerabut dari akarnya gitu. Tidak mungkin dia melepaskan diri dari orang Minang gitu ya. Nah, kalau enggak jadi orang apa dia? Oke. Dalam kasus apa orang itu bisa dibuang sepanjang adat dan apakah pernah terjadi kasus-kasus semacam itu? Oh banyak ya. Banyak ya? Banyak ya. Jadi yang membuang sepanjang adat itu tidak pemerintah, tapi masyarakat adat itu sendiri gitu ya. Nah, jadi banyak di dalam di dalam kampung itu, jadi di Minangkabau itu berlaku adat salingkan negari. Jadi setiap negari itu punya kekhasan masing-masing. Tapi ada yang disebut adat sebatang panjang. Artinya seluruh Minangkabau itu mendukungnya. Nah, adat itu yang disebut adat sebana adat. Asal adat yang sebana adat itu adalah adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, itu salah satunya ya. Nah, kemudian sistem matrilineal ya. Matrilineal itu sampai sekarang belum ada orang Minang yang mengingkari matrilineal itu. Garis artinya, ibu ya, garis ibu ini ya. Garis ibu ya. Belum ada orang yang mengganti sukunya kepada suku lain. Jadi saya ini Caniago menurut garis ibu saya. Oh, ya kan? Caniago itu dari garis ibu ya, bukan dari bapak ya? Iya. Bukan dari bapak ya. Jadi belum ada sampai saat ini orang Minang yang mau mengganti sukunya. Mau diganti dengan apa gitu? Kan tidak mungkin lah kan? Tidak mungkin saya pergi ke suku bapak saya, tidak bisa. Nah, jadi apapun ya berbagai hasil penelitian ya, Suyushi Kato, Jeffrey Hedler, Franz von Benda Beckmann ya, itu selalu mengatakan berbagai cobaan terhadap Minang ini, berbagai konflik perang Padri, PRRI dan segala macam, tapi yang sistem matrilineal itu tetap kukuh sampai sekarang gitu. Nggak ada. Nah, jadi orang yang dibuang sepanjang adat itu bisa pertama yang paling tinggi itu kan karena murtad, dia tidak lagi beragama Islam. Jadi ada contohnya yang jadi pendeta ya di Jakarta itu namanya Januardi Koto ya, orang Lubuk Basung. Itu oleh sukunya, kaumnya di sana sudah dibuang. Jadi dia tidak dianggap lagi orang Minang gitu. Tidak dianggap lagi bagian dari mereka. Tapi juga hal-hal lain yang prinsip melanggar ketentuan adat ya di dalam nagari ya, di nagari adat itu kan berlakunya di nagari ya. Misalnya nagari apa ya? Maksud nagari ini apa, kecamatan? Nagari itu desa. Oh, desa. Kalau di dalam undang-undang kita itu disetarakan dengan desa ya. Tapi ada nagari itu yang besar, malah berpenduduk puluhan ribu gitu kan. Ada yang cuma ribuan gitu ya. Nah, di nagari itu kesatuan masyarakat adat yang dari dulu ya sampai sekarang itu sudah ada gitu. Dari berabad-abad yang lalu sudah ada. Nah, dalam nagari itu minimal ada 4 suku ya. Nah, itu namanya nagari 4 suku. Balai Bamusaji artinya ada balairung tempat pertemuan, ada masjid. Ya. Jadi setiap negari itu harus punya masjid. Kalau enggak belum memenuhi syarat dia jadi nagari gitu. Nah, itulah tandanya. Jadi agama ini betul-betul memang nggak benar-benar nggak bisa dilepaskan sama sekali ya dari masyarakat Minang ini ya. Ya itulah adanya gitu ya. Jadi mungkin kajiannya agak panjang ya. Kenapa misalnya seluruh orang Minang itu menerima ya agama Islam itu secara bersama-sama ya sepakat. Nah itu panjang kajiannya.
itu ada Profesor Mr. Muhammad Nasrun ya, dia guru besar hukum adat di Universitas Indonesia ya, dan pernah menjadi Gubernur Sumatera Tengah, seorang cendekiawan yang juga pemikir otonomi daerah. Jadi tahun 40-an itu Mr. Nasrun ini sudah berpikir tentang otonomi daerah ya. Nah, dia menulis buku judulnya Falsafah Falsafah Adat Alam Minangkabau ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan penelitian, misalnya Marsden dalam History of Sumatra, jadi sejarah Sumatera yang abad ke-19 itu ditulis, dia kan mengatakan masuknya Islam ke Minangkabau itu berbeda dengan masuknya Islam ke daerah-daerah lain. Umumnya Islam itu masuk ke daerah lain, Aceh sampai Makassar itu melalui kerajaan. Artinya rajanya dulu yang beragama Islam, lalu dia perintah ke rakyatnya. Tapi di Minangkabau tidak. Dia langsung ke rakyat yang menerima gitu. Jadi Marsden menceritakan di Minangkabau itu setiap hari orang masuk aja berpindah ke agama Islam gitu. Ya. Nah, kenapa demikian? Kata Mr. Muhammad Nasrun. Karena sesuai ajaran Islam itu sesuai dengan falsafah adat mereka. Alam tak kambang jadi guru, artinya belajar ke alam. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu ada diajarkan, diperintahkan untuk kita belajar kepada tanda-tanda alam. Jadi mereka merasa cocok gitu. Jadi Islam itu masuk tanpa kekerasan, tanpa perintah, tapi diterima dengan pemahaman dan kesadaran dan pengetahuan gitu. Nah, jadi itu sebabnya. Jadi berbeda dengan beberapa daerah lain masuknya Islam itu gitu. Ini saya kira kita penting ngobrol ini agak panjang nggak apa-apa karena kita untuk memahami kan orang akan menganggap bahwa orang Minang terlampau reaktif, namanya makanan kan menunya bisa aja dong diganti-ganti. Benar-benar. Kan begitu yang akan muncul ya, Bang Hasan ya. Ya. Jadi hal lainnya ya yang membahayakan ya. Kenapa kita bereaksi, orang-orang Minang banyak sekali begitu ada viral soal ini kemudian memberikan reaksi ya bermacam-macam. Karena itu efeknya besar gitu ya. Di samping bisa mengganggu kerukunan kita ya di dalam bangsa ini antar suku bangsa ya antar etnis, ini juga membahayakan kepada masakan Padang ya, masakan Minang ya yang sudah diterima di mana-mana. Oh, rupanya ada juga babi dalam masakan Minang. Ini kan citra yang luar biasa. Nanti orang jadi bertanya kan, datang dia ke suatu restoran Padang, ini ada babi enggak? Ini kan membahayakan sekali. Padahal ini salah satu penopang ekonomi masyarakat Minang ya, dan saya kira juga penopang ekonomi Indonesia, ya kan? Nah, ya kalau terjadi seperti itu, efeknya kan besar sekali, ya. Karena itu kita harus luruskan, harus redakan ini gitu, harus diklarifikasi, diselesaikan ini dengan cepat gitu. Ini bisa jadi semacam peribahasa karena nilas titik bisa rusak susu sebelah nggak ini ya? Bisa jadi ya. Kalau itu dianggap, oh rupanya masakan Padang ada juga babinya ya. Nah, ada dikatakan tadi juga ada yang WA saya. Ini kan apakah kita tidak bisa bertoleransi? Oh, harus kita bertoleransi saya bilang kan. Tapi kalau menyangkut akidah tentu kita tidak bisa lagi tidak ada toleransi gitu. Ya dia contohkan begini. Ada misalnya masakan Korea halal ya. Masakan Cina halal, Vietnam halal. Ya enggak ada masalah. Tapi akan masalah kalau sebaliknya. Masakan Minang haram gitu ya. Nah, karena dia sudah jelas dibikin secara halal gitu. Nah, ini enggak ada tujuan kita misalnya untuk komersialisasi. Ini betul-betul berkaitan dengan budaya kita gitu. Kalau sekarang misalnya, saya 10 tahun yang lalu ke Vietnam ya, ke Hanoi, itu sulit sekali mencari makanan halal ya. Ada satu restoran Malaysia ya, satu restoran Indonesia katanya ya. Kemudian ada satu-satunya Masjid An-Nur namanya di sana ya, tahun 2011 saya pertama ke sana. Itu sulit sekali mencari makanan halal. Tapi begitu pariwisata Vietnam berkembang, Halong Bay saja bisa menyedot 6 juta, 7 juta orang setahun, dan itu kebanyakan banyak dari Timur Tengah, dari Arab, mereka menyadari gitu.
mereka harus menyediakan makanan halal gitu, masakan halal. Kalau enggak, mereka akan dijauhi gitu kan. Nah, jadi tahun sebelum pandemi ini, awal 2019 saya ke sana, itu sudah banyak sekali. Dan saya mampir di Masjid An-Nur, dia bilang sekarang pengurus umat Islam itu sudah dibentuk Dewan Halal gitu ya. Pemerintahnya menyadari mereka harus menyediakan makanan halal. Nah sekarang makanan halal kita haramkan, nah ini kan sebaliknya terjadi gitu kan. Nah, makanya ya bikin shock lah ya. Nah gitu. Apalagi sebenarnya pemerintah sendiri menganggap bahwa makanan Minang, khususnya rendang ini sebagai salah satu apa ya, yang menjadi andalan pemerintah dan ingin diwariskan didaftarkan menjadi salah satu warisan UNESCO itu ya. Ya, saya dengar begitu gitu kan ya, tapi kan ada juga klaim misalnya di negara tetangga kita ya, yang Malaysia juga dia sudah patenkan di sana gitu ya. Nah, saya pun tidak reaktif kalau Malaysia itu ya. Kenapa? Karena Malaysia itu mereka bawa rendang itu memang dari Minangkabau juga kan, Ya, dibawa Negeri ke Negeri Sembilan itu Sembilan kan gitu ya. Ya. tempat orang Jadi Minang ya. iya, jadi mereka mengakui nenek moyangnya dari Minangkabau, tentu ya dia juga berhak di sana. Dan sebagai Ya, orang Minangkabau, mereka namanya hidup dalam adat perpati, artinya mereka beragama Islam juga di sana semuanya gitu ya. Nggak ada yang non Muslim orang Minang di Malaysia itu. Dan jumlah mereka lebih 1 juta orang gitu yang sudah turun temurun di situ gitu. Ya, ya. Jadi ini dengan penjelasan dari Bang Hasri Caniago tadi jelas ini pemerintah tidak boleh menganggap enteng. Apalagi kemudian ada orang wah ini orang Islam terlalu reaktif, kan gitu itu kan Iya, muncul betul. semacam itu ya. Ya, Ya kita sama-sama menghargai lah ya. ya, Kalau soal toleransi, siapapun sebenarnya kan boleh aja bikin masakan Minang itu atau masakan ya, Padang. ya. Karena resepnya pun beredar di mana-mana kan. Betul, betul, Ya, betul. tapi Ya, hargailah budaya yang melatar belakanginya. Ya ya, saya katakan dalam hal ini tentu kita harus bertoleransi. Karena maaf saja misalnya di Sumatera Barat itu juga banyak yang lidahnya itu udah suka masakan Jawa misalnya. Jadi aha, mereka juga bikin warung pecel lele gitu ya. ya, 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 Nah, ya. Ah, jadi ya kita harapkan saudara-saudara kita yang non Muslim misalnya ya, ya, ada banyak juga yang bikin rumah makan Padang. Tapi kalau bisa tolonglah disertifikasi halal gitu ya, ada apanya gitu ya. Supaya jangan menimbulkan isu-isu yang macam-macam gitu. Nggak mungkin kita larang gitu kan. So orang-orang Padang pun bisa bikin masakan Jawa ya. Pecel lele banyak sekarang Mas, tapi orang Minang yang bikin di sini gitu ya. ya, 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 oke. Tapi yang Nah, jadi masalah ketika kemudian disebut bahwa restoran Babi Ambo gitu makanannya Pak, itu saya kira itu jadi yang persoalan ya. masalah. Iya. Kalau mau masak Nah, di rumah sendiri, memang iya, senang iya, babi iya, dimasak dengan iya. resep rendang, nggak jadi persoalan. Tapi ketika Iya silakan saja dikomersialkan ya. bahaya ya. Ini dikomersialkan viral lagi, masuk di GrabFood, masuk di apa? Saya lihat banyak sekali kan. Ya, Nah ya, itu yang masalah. ya, Jadi ini seharusnya membangun kesadaran kita bersama ya. ya, Orang Minang itu tidak ada ingin bikin-bikin masalah lah ya. ya, ya, Mungkin saya bisa katakan di mana ada orang Minang cukup banyak misalnya jumlahnya, ya, itu di Indonesia tidak pernah ada kerusuhan ya. Tidak pernah orang Minang itu bikin kerusuhan, bikin keributan gitu. Jadi kalau reaktif ya, untuk hal-hal yang prinsip, mereka memang selalu mau menegakkan kebenaran gitu ya. Karena di Minangkabau itu yang kita pahami juga masyarakatnya kan egaliter, ya egaliter. Tapi itulah kekayaan kita. Ada yang agak feodal, ada yang egaliter, ada yang demokratis, ada yang seperti saudara kita di Papua misalnya begitu patuh kepada kepala suku itu kan adat budaya kita, ya kan? Tapi orang Minang yang egaliter ini memang semua orang tuh merasa berhak bicara gitu. Makanya kalau ada soal-soal seperti ini semua orang bicara gitu. Nah, dan mereka itu tidak bisa berbasa-basi dalam hal yang prinsip. Nah, makanya ada ungkapan raja alim, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. Itu ungkapan di Minangkabau. Jadi kalau pemimpin salah, kita terbuka aja mengkritiknya, meluruskannya gitu. Karena agama pun harus seperti itu. Ya, nah, kawan yang baik adalah yang mau mengingatkan ya kesalahan kawannya sendiri, kan gitu. Nah oke, kalau baik. ah, Ya, terima kasih Bang Asri Caniago. Ini
budayawan, dan saya sebenarnya mengenal beliau juga sebagai sejarawan Minang. Ini lain kali kita bisa bicara tentang sejarah makanan Minang juga ya, saya kira. Ya, baik-baik ya. Waktunya nanti Itu, kita akan ya. Itu banyak lagi ceritanya itu ya, panjang juga sejarahnya. Ya, jadi makanan itu bagi orang Minang sekali lagi bukan hanya sekedar pengganjal perut itu ya, karena ada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai religius di situ. Ya, nilai adat, nilai budaya, dan nilai religius itu. Oke. Makasih Bang Hasril Janagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.